Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Albani Ilfat Aridewa, salah satu mahasiswa Universitas Jember, jurusan teknik, program studi perencanaan wilayah dan kota. Nah, jadi pada video kali ini, saya akan merangkum tentang webinar kemarin yang berjudul Introduction Spatial Data Science dan Big Data. Jadi ikuti terus video ini. Yuk disimak. Baik, jadi kita akan membahas mengenai Big Data dan Spatial Data Science ini. Saat ini, interaksi sosial ini kan berupa interaksi non-fisik nih, karena adanya COVID-19 nih. Jadi kita ini harus di rumah. Nah, itu bisa mengubah pola interaksi kita. Dan interaksi non-fisik ini yang dapat memproduksi yang namanya data. Data apabila tidak dimanajemen dengan benar akan menimbulkan kerancuan dan tidak terstruktur. Nah, hal ini akan mengambil seluruh data baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, dengan spatial data science ini, data yang diperoleh akan diolah sehingga kita dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang telah disampaikan oleh Bapak Rendra kemarin di webinar pada tanggal 17 Mei 2020 yang berjudul Introduction to Spatial Data Science dan Spatial Big Data, di mana webinar yang kemarin memiliki tujuan seperti berikut. Nah, yang pertama, penjelasan terkait dengan general konsep dari Spatial Data Science dan Spatial Big Data. Lalu yang kedua, penjelasan terkait dengan spatial data science dalam perspektif bisnis. Yang ketiga, penjelasan terkait dengan komponen-komponen dari spatial data science. Nah, ini lebih masuk ke arah teknis serta keterkaitannya dengan spatial big data. Dan lalu yang keempat adalah integrasi antara spatial data science dan juga spatial big data. Dan yang terakhir terkait dengan penjelasan spatial data science dan juga spatial big data platform. Nah, saya akan sedikit memperkenalkan terkait dengan tools ataupun software terkait dengan spatial big data dan juga spatial data science. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan definisi data science. Nah, apa sih definisi data science dan juga spatial big data? Pasti kalian bingung kan? Jadi, perbedaan antara science dan juga data science yaitu science itu adalah suatu subjek dari kumpulan pengetahuan manusia tentang kebenaran umum dan digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau fenomena alam secara tradisional. Nah, jadi di sini yang dikatakan subjek itu adalah general truth. Jadi misalnya kita belajar terkait dengan hukum Newton, teori gravitasi ataupun yang lain, itu merupakan general truth. Nah, lalu yang selanjutnya adalah science method. Di science method ini digunakan untuk menemukan hubungan sebab akibat yang terjadi. Dengan kata lain, digunakan dengan menjawab sesuatu dalam konteks kenapa atau mengapa ini bisa terjadi. Lalu, jadi misalnya nih, kenapa pulpen yang saya pegang ini bisa jatuh? Oh, berarti karena ada yang menarik pulpen itu dan terjadinya teori gravitasi. Jadi dia itu awalnya adalah terkait dengan mencari kebenaran dari sebuah fenomena yang terjadi di alam semesta. Itu adalah definisi dari sains. Lalu setelah digabung-gabung, pengertian dari data science adalah ilmu pengetahuan interdisiplin tentang metode komputasi untuk mendapatkan wawasan berharga yang dapat ditindaklanjuti dari kumpulan data yang mencakup 3 fase. Yakni pertama, desain data. Yang kedua, mengumpulkan data. Dan yang ketiga adalah analisis data. Sebagai ilmu interdisiplin, data science mempunyai definisi yang berbeda-beda dari akademisi maupun praktisi yang berkecimpung di dalamnya.
Nah, kita masuk ke dalam definisi data science. Seperti yang diterangkan sebelumnya, bahwa data science ini merupakan interdisiplin ilmu di mana dalam data science melibatkan pemahaman yang luas mengenai berbagai ilmu dan segala bentuk koordinasinya. Nah, di data science ini juga dapat didefinisikan sebagai insight, atau di mana data science ini merupakan sebuah wawasan dengan menggantikan kata dalam definisi sains telah saya jelaskan sebelumnya, yang berarti bahwa data science ini tidak mengejar kebenaran umum atau hukum secara luas. Lalu di data science ini merupakan sebuah data di mana merupakan hasil dari sebuah hipotesis dari percobaan yang sebelumnya telah dianalisis. Di dalam definisi sains dan data science terdapat perbedaan, di mana sains ini memiliki korelasi atau hubungan ilmu yang lain, sedangkan data science berfokus pada penambangan sebuah pola saja. Lalu data science dengan big data itu merupakan dua terminologi yang tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena data science itu butuh data, dan data yang dimasukkan itu harus besar atau big. Jadi big data dan data science ini saling berkaitan. Lalu kita masuk ke big data. Big data dengan ciri berukuran yang sangat besar, sangat variatif, sangat cepat pertumbuhannya, dan mungkin tidak terstruktur, yang perlu diolah khusus dengan teknologi inovatif sehingga mendapatkan informasi yang mendalam. Dan dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketiga karakteristik tersebut berukuran sangat besar atau high volume, atau sangat bervariasi high variety, dan kecepatan data high velocity, sering disebut dengan 3V of big data. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai spatial data science dalam perspektif bisnis. Yang pertama adalah Niantic, yang kedua adalah Facebook, yang ketiga adalah otomotif, dan yang keempat adalah target ads to geographic location. Salah satu pengembang ataupun game developer terbesar yaitu Niantic. Niantic ini mengakuisisi perusahaan yang bergerak di bidang pemetaan spasial, yaitu namanya adalah 6D. Ia salah satu game dari Niantic ini adalah Pokemon Go. Nah, siapa sih kalau generasi muda yang tak tahu Pokemon Go yang viral pada zamannya, yaitu dengan mencari Pokemon di jalan-jalan dan mengaktifkan layanan lokasi. Nah, permainan yang dikeluarkan oleh Niantic ini, kita harus menangkap monster-monster yang tersebar di penjuru kota. Nah, permainan ini memang tidak seperti permainan smartphone kebanyakan. Jika permainan lain dapat dimainkan sambil duduk atau berbaring, lain halnya dengan Pokemon Go. Pokemon Go memaksa pemainnya untuk berjalan ke titik-titik tertentu agar dapat menemukan Pokemon. Nah, Pokemon Go ini menggunakan teknologi GPS untuk melacak pergerakan pemain, serta teknologi augmented reality, AR. Nah, untuk menampilkan Pokemon di layar saat menggunakan kamera. Lalu kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu Facebook. Nah, Facebook adalah situs jejaring sosial dan layanan di mana pengguna dapat memposting, komentar, berbagi foto, dan link ke berita atau konten menarik lainnya di website. Seperti ini: bermain game, chatting live, dan bahkan streaming video langsung. Konten bersama dapat diakses secara publik atau hanya dapat dibagi di antara sekelompok teman atau keluarganya, atau kata lain dengan privat. Nah,
Sementara Facebook bisa juga digunakan sebagai tempat bisnis, tempat berdagang. Di Indonesia sendiri, Facebook sudah banyak yang menggunakan untuk keperluan sosial media, untuk bisnis, menjual barang, untuk membentuk komunitas lah, dan lain-lainnya. Nah, spatial data science dalam perspektif bisnis lainnya yaitu otomotif dan target-target as to geographic location. Nah, ada 4 disiplin ilmu dalam data science. Yang pertama adalah GIS. Yang kedua adalah RDBMS. Yang ketiga adalah data analitik. Dan yang terakhir adalah big data. Disiplin ilmu dalam data science ini saling berkaitan loh. Nah, lalu bagaimana sih cara kerja antara GIS, RDBMS, dan data analitik dan big data ini? Nah, jadi kalau kita ngomongin big data, yaitu kenapa sih ada backbone-nya atau tulang punggungnya dari database? Nah, karena big data itu adalah 3V yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, 3 karakter dari big data itu merupakan data yang belum terstruktur. Nah, dari data yang sangat besar tadi, bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan dari data tersebut? Dengan cara mengolah, menganalisis data, lalu kita bisa mendapatkan hasil dari data-data yang telah diolah tersebut. Lalu kita masuk ke bab pertamanya, yaitu GIS. Nah, di GIS ini singkatan dari Geographic Information System. Adalah suatu sistem yang terdiri dari software, hardware, manusia atau organisasi, dan data yang berfungsi sebagai alat untuk memperoleh, memproses, mengelola, menyimpan, memanggil kembali, memanipulasi, dan menganalisa, serta menyajikan data bereferensikan geografi atau lokasi atau ruang yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks. Nah, ini merupakan ilustrasi dari layers dalam sebuah GIS. Misal nih, kalau kita berbicara sebuah GIS, itu kita bisa menyimpan data fisik atau data dalam dunia nyata. Jadi di sini itu ada pohon, ada bangunan, ada vegetasi, ada hidrologi, dan lain-lain. Nah, dari masing-masing aspek ini kita bedah satu persatu. Yang kedua yaitu RDBMS atau singkatan dari Relational Database Management System. Nah, ini adalah sekumpulan program dan kemampuan yang memungkinkan tim IT dan lainnya untuk membuat, memperbarui, mengelola, dan berinteraksi database regional atau database relasional. Nah, yang ketiga yaitu data analisis. Definisi data analisis adalah kegiatan untuk meneliti dan memeriksa data mentah untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Jadi menganalisis data yang bisa disebut dengan big data, kita menganalisis untuk mendapatkan data yang kita perlukan. Nah, yang keempat yaitu big data. Di big data ini adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, yang membanjiri bisnis sehari-hari. Namun bukan jumlah data yang penting, apa yang dilakukan organisasi dengan data itulah yang penting. Nah, setelah kita membahas mengenai 4 disiplin ilmu tadi, ini kita akan memberikan contoh-contoh dari 4 disiplin ilmu tadi. Misalnya nih, yang pertama yaitu GIS. Di GIS ini misalnya kita gunakan sebagai GIS Layer Illustration. Itu untuk mengilustrasikan gambaran dari sebuah tempat. Lalu yang kedua sebagai Map Projection dan Coordinate System. Jadi untuk memetakan lah. Lalu di data GIS ini terdapat 2 tipe. Yang pertama tipe raster dan yang kedua adalah tipe vektor.
Kalau tipe raster ini seperti kita layaknya selfie, yaitu mengcapture dataran. Nah, lalu kita masuk ke RDBMS. Di RDBMS ini contohnya yaitu mengkelompokkan data-data. Lalu di data analisis kita bisa menganalisis data-data dari big data agar yang kita perlukan bisa kita serap. Di data analisis ini juga ada misalnya nih, ada spatial data analysis, ada weighted overlay in spatial data analysis, lalu ada cluster analysis in spatial statistik, lalu ada cluster analysis in spatial statistik juga, lalu ada geostatistik, lalu di big data. Contoh big data ini tidak lepas dari 3V. 3V atau velocity, volume, dan variety. Nah, di empat yang telah kita sebutkan tadi seperti GIS, Big Data, dan RDBMS, data analistik ini saling berkaitan semua. Nah, yang paling tinggi, yang paling pertama yaitu di puncaknya adalah Big Data. Ini adalah data yang terstruktur maupun tidak terstruktur, itu ada semua, yaitu berskala besar. Lalu di bawahnya yaitu adalah RDBMS. Nah, setelah di RDBMS ini bercabang menjadi dua, yaitu GIS dan data analistik. Jadi saling berkaitan semua. Nah, sekian dari pembahasan ataupun rangkuman dari webinar pada tanggal 17 Mei 2020. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.